Hai sahabat paru, kembali lagi dengan saya Dian di podcast Rumah Sakit Paru. Nah, kali ini kita akan sharing, berbagi dan mengenal lebih dekat mengenai pemeriksaan radiologi di Rumah Sakit Paru Sumatera Barat, langsung bersama dengan Kepala Instalasi Radiologi, yaitu Dr. Rizka Sari, spesialis radiologi. Hai Dr. Rizka. Halo dia. Duh, gimana nih kabarnya pagi ini Dr. Rizka? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah baik ya Dr. Rizka ya. Sangat luar biasa tentunya ya Dr. Rizka. Nah dok, sebenarnya saya sedikit penasaran nih dok. Soalnya sepengetahuan saya dan banyak juga teman-teman saya cerita, katanya pemeriksaan radiologi hanya seputar pemeriksaan toraks gitu, pemeriksaan ronsen gitu dokter. Gimana nih, tolong dijelaskan boleh ya dok ya? Mungkin saya jelasin sedikit ya mengenai pemeriksaan radiologi, karena rata-rata di pemikiran orang kalau radiologi itu pasti ronsen gitu. Padahal pemeriksaannya lebih banyak dari itu. Ronsen itu cuma sebagian kecil. Jadi memang yang pertama-tama yang paling sering dilakukan itu radiologi konvensional atau biasanya masyarakat umumnya bilangnya ronsen. Dan pemeriksaan radiologi itu juga yang konvensional juga macam-macam, nggak hanya torak aja. Dari pemeriksaan head to toe, jadi dari kepala, telinga, hidung, makanya kecil-kecil gitu ya. Terus juga torak atau dada gitu ya. Terus ekstremitas atau lengan dari atas bawah sampai ke ujung-ujung jari. Terus juga ada tulang belakang bisa, atau juga bisa perut. Hampir yang semua tulang juga kita periksa pakai ronsen. Dan radiografi konvensional itu juga ada yang full dari atas sampai bawah. Ada juga untuk pemeriksaan misalnya kalau tulangnya bengkok, itu namanya scoliosis program. Nah, lanjut lagi ke yang lebih advance lagi, ada pemeriksaan namanya fluoroskopi. Fluoroskopi itu kita pakai kontras, terus nanti tetap kita foto seperti ronsen biasa, tapi kita sebelumnya memakai zat kontras. Itu real di depan pasien, kita memakai alat yang khusus namanya fluoroskopi. Nanti kita foto pasiennya, radiasinya sama kayak ronsen biasa ya. Terus setelah itu juga ada mamografi. Mamografi ini untuk ibu-ibu biasanya di atas 40 tahun. Untuk MCU kita sarankan mamografi itu pakai radiasi juga, tapi pemeriksaannya agak lebih lama dan mungkin kadang-kadang agak tidak nyaman untuk pasien, tapi itu akan dibikin senyaman mungkin karena nanti untuk payudaranya kita foto. Jadi payudara tidak hanya USG saja, mamografi juga. Lalu kemudian ada juga pemeriksaan panoramik. Panoramik itu untuk gigi. Jadi kalau foto biasa itu mungkin giginya akan tumpang tindih banyak kalau kita foto jeprek begitu saja. Iya. Tapi dengan panoramik alatnya itu dia akan muter. Jadi hasil gigi itu akan seperti foto panoramik, jadi lebar 3D gitu ya? Bukan 3D, tapi dia lebih seperti memanjang jadinya. Jadi tidak akan ada superposisi antara gigi yang satu dengan gigi yang lain. Jadi kita lebih jelas melihat giginya. Lalu kemudian ada pemeriksaan USG yang mungkin sudah familiar di telinga kita. Nah itu juga bagian dari radiologi. USG ini juga macam-macam, dari head to toe juga USG-nya. Bahkan USG kepala juga bisa pada bayi kurang dari 6 bulan. Selama fontanella atau istilahnya ubun-ubunnya belum menutup. Bisa kita lihat. Jadi diminimalkan radiasi pada bayi daripada dia CT scan, kita lebih memilih dulu USG. Bisa untuk lihat perdarahan seperti itu. Nah, lalu kemudian ada lagi pemeriksaan CT scan. CT scan juga mungkin cukup familiar. CT scan itu pasiennya lebih ke tidur di ruangan, ada seperti lorong. Oh, seperti kapsul gitu ya dok ya? Tapi dia pakai radiasi tetap. Nah, itu kita lebih detail lihatnya karena slice per slice. Beda sama ronsen yang cuman 2D. Kalau di CT scan kita bisa konstruksi jadi 3D, bisa axial, coronal, sagittal, istilahnya bisa potongan melintang, bisa potongan berdiri, bisa potongan begini, begitu. Nah, lalu kemudian ada pemeriksaan lagi MRI. MRI itu mirip seperti CT scan tapi berbeda, dia tidak memakai radiasi, dia memakai gelombang. Jadi MRI itu juga pasiennya masuk ke dalam seperti terowongan.
Tapi mungkin pemeriksaan lebih lama daripada CT scan. Kalau CT scan mungkin sekian detik sudah selesai. Kalau MRI memang lebih lama karena dia sekuens per sekuensnya agak berbeda. Cuman nanti akan ada kenyamanan-kenyamanan yang diberikan pada pasien supaya tidak fobia atau takut di ruangan kecil begitu. Gitu dong. Jadi sahabat paru, setelah saya mendengarkan Dokter Rizka, sepertinya pemeriksaan radiologi itu bukan hanya seputar USG atau toraks saja ya sahabat paru, ternyata banyak lagi. Saya pun juga baru tahu nih, sepertinya ada perbedaan gitu ya dok ya, pemeriksaannya dari betul. MRI dari masing-masing USG. berbeda. Oh iya, boleh nih dok dijelaskan lagi nih fungsinya, soalnya kan MRI atau USG yang masuk ke lorong itu kan dok sama-sama masuk ke lorong. Nah itu apa sih ya dok yang diperiksa gitu? Oke, secara garis besar aja, kalau CT scan itu lebih untuk detail melihat tulang. Kalau misalnya MRI lebih detail untuk melihat jaringan lunak. Tapi jaringan lunak juga bisa kita nilai di CT scan, seperti organ yang di toraks, kan jaringan lunak ya, kayak paru, jantungnya gitu. Terus kalau organ di abdomen kayak hatinya, kayak ginjal dan sebagainya itu juga bagus CT. Cuman lebih detail lagi kita lihat di MRI. Sedangkan MRI kekurangannya memang untuk tulang lebih bagus di CT scan. Jadi semua satu sama lain saling melengkapi tergantung indikasi klinisnya untuk melihat apa. Jadi kita sesuaikan nanti begitu. Begitu ya dok. Berarti tergantung dari pasiennya, keluhannya apa, yang akan diperiksanya apa gitu ya dok ya. Jadi lebih menjurus. Seperti pasien-pasien misalnya nyeri tulang belakang, udah kita mulai dari pemeriksaan yang paling sederhana, misalnya ronsen, kita curiga ini ada penyempitan tulangnya antara tulang satu dengan yang lain, terus nanti dilanjutkan mungkin dengan CT scan, ternyata tidak ada patah atau apa, nggak terlalu jelas, nanti lebih jelas lagi di MRI, karena kalau di MRI nanti kelihatan jaringan lunak antara tulang yang satu dengan yang lain itu dia menekan nggak saraf-saraf sekitarnya seperti itu. Jadi lebih jelas. Berarti pemeriksaan di radiologi ini mulai dari umum kita periksa yang maunya, baru perbagian-perbagiannya. Sebaiknya begitu. Jadi step by step. Kecuali kalau dari awal sudah dipastikan, seperti mungkin pada pasien stroke kan nggak perlu ya ronsen gitu. Ya mungkin kita lebih ke CT. Kalau misalnya ada MRI itu lebih bagus untuk pasien-pasien stroke yang di bawah 6 jam karena dia lebih terlihat pas di pemeriksaan MRI. Mungkin pada CT belum terlihat gitu. Kalau untuk persiapan sebelum pemeriksaannya sendiri bagaimana dok? Kalau persiapan sebelum pemeriksaan mungkin paling sering kita melakukan persiapan untuk USG ya, misalnya lebih detail ke situ. Kalau untuk ronsen sih nggak ada persiapan khusus, biasanya langsung dilakukan. Tapi kalau untuk USG kita tergantung pemeriksaannya. Seperti kalau misalnya USG leher atau tiroid atau yang dibilang gondok, itu tidak perlu pemeriksaan khusus, tidak perlu puasa. Tapi kalau untuk pemeriksaan USG perut atau ginjal, mau lihat ginjalnya, itu biasanya pasiennya disuruh puasa dulu. Untuk perut ya. Kalau ginjal biasanya tanpa untuk memeriksa organ-organ yang lain, kita cukup nahan buang air kecil aja. Tapi kalau untuk perut, selain kita puasa minimal 6 jam, lalu kita juga biasanya suruh pasiennya 1 jam sebelum pemeriksaan tahan pipis dulu. Jadi dalam 6 jam ini juga dia bukannya puasa full kayak kita bulan puasa, tapi tidak makan selama tidak minum jam gitu ya, yang mengandung gula. Gitu. Ya seperti itu. Tapi minum air putih boleh. Jadi dia tidak akan merasa kehausan sama 6 jam itu. Kalau untuk urologi, kita cukup pasiennya disuruh menahan buang air kecil selama 1 jam. Tujuannya apa? Kalau yang untuk puasa supaya organ-organ di perutnya itu lebih terlihat, terutama yang kandung pedunya lebih mengembang kalau dia puasa. Kalau dia nggak puasa, kandung pedunya nggak akan mengembang, jadi akan kolaps agak mengecil gitu. Jadi sulit sulit dinilai. Takutnya nanti ada batu, ada selat di situ atau ada endapan tidak terlihat. Gitu. Kalau untuk pemeriksaan ginjal dan buli itu kenapa harus nahan pipis 1 jam sebelum pemeriksaan dan disarankan minum air putih yang cukup juga sebelumnya supaya kandung kencingnya itu lebih terlihat. Gitu, buli-bulinya namanya ya dok ya. Berarti sahabat paru,
jika sahabat paru ingin melakukan pemeriksaan atau ada keluarga sahabat paru, teman atau tetangga yang akan melakukan pemeriksaan, sebaiknya ditanyakan lagi ke petugas kesehatannya atau ke radiografer namanya ya dok ya. Idealnya pas mereka melapor untuk penjadwalan dijelaskan. dijelaskan. Berarti sahabat paru harus selalu ingat apa yang dibilang oleh radiografernya persiapan sebelum pemeriksaannya ya sahabat paru. Nah dok, tadi kan kita sempat membahas tentang radiasi ya dok ya, pemeriksaannya secara umum bisa dibilang hampir semua alat menggunakan radiasi. Iya, benar ada ya dok ya? beberapa yang Ada beberapa. USG, MRI, Enggak pakai ya dok ya. Nah saya juga mendengar nih dok, katanya ada beberapa pasien yang takut ditakut gitu loh dok, dilakukan pemeriksaannya karena dia takut radiasi itu dapat menyebabkan, mohon maaf dok, kemandulan gitu. Nah, Gimana nih pandangan itu dokter nih? ya itu sering terjadi, nggak hanya pasien aja, sebenarnya dalam dunia kedokteran juga kadang-kadang kita nggak mau ngambil spesialis radiologi, itu pikirannya tuh udah kemana-mana, nanti nggak punya anak, nggak punya ini gitu kan, mandul. Tapi sih insya Allah enggak ya, jadi kan istilahnya kita ada proteksi radiasi, ada keselamatan radiasinya juga. Jadi kita juga ada petugas PPR yang selalu memantau dosis radiasi dari semua radiografer, semua dokter, ya itu nanti akan dikirim ke Bapeten dan akan ada feedbacknya tiap triwulan. Jadi itu selalu dihitung. Tapi untuk masyarakat secara umum nggak usah takut, karena kan istilahnya kita ini untuk pemeriksaan radiologi itu dia akan meningkatkan diagnostik, dia akan membantu diagnostik. Nah itu pun pasti tidak serta-merta dokter klinisi semua pasien diperiksa begitu, enggak. Pasti ada indikasi tertentu yang akan membantu untuk mengetahui penyakitnya, jadi nanti pengobatannya lebih fokus lagi, tidak coba-coba gitu ya maksudnya. Dan dosis radiasi ini juga ada batas ambangnya sendiri. Seperti di pekerja radiasi pun dalam 1 tahun lebih kurang 20 milisievert tuh maksimal ya. Tapi alhamdulillah sih selama ini kami nggak pernah mencapai itu dalam 5 tahun berturut-turut ya hitungannya, atau 50 milisievert maksimal dalam 1 tahun tertentu. Untuk masyarakat umum itu lebih kecil lagi memang, karena pekerja radiasi memang ambang batasnya jauh lebih tinggi ya. Tapi kan kita juga dibekali dengan pengukur radiasi, yang itu yang namanya TLD, macam-macam sih namanya. Kalau kita di paru kita pakai TLD yang harus dilaporkan per 3 bulan, nanti dibaca di Bapeten, terus nanti kita dapat feedback laporannya. Berarti di radiologi sendiri ada pemeriksaan khusus untuk mengukur radiasinya ya? Ada alat khusus untuk memantau dosis radiasinya. Dan satu lagi, kadang-kadang kan untuk wanita hamil, kita memang kalau untuk trimester 1-2 nggak terlalu kita sarankan, kecuali dia memang balik lagi risk benefitnya. Kalau memang dia butuh banget, seperti waktu zaman COVID itu kan butuh banyak ya, tuh beberapa wanita hamil harus mau nggak mau di ronsen. Walaupun begitu, tapi kan yang di foto hanya dadanya. Jadi nanti kita pakai pengaman di perutnya. Walaupun di radiologi sih di trimester 1 dan trimester 2 kalau bisa sih tidak dulu kalau indikasinya tidak cukup kuat begitu. Jadi memang kita ada pengaman, kan selalu di bagian radiologi itu ada bacaannya kalau wanita hamil lapor ke petugas seperti itu. Jadi nanti kita akan confirm lagi ke dokter yang ngirim, ini memang butuh banget, dan kita akan bikin info concern, jadi persetujuan dari pasien sendiri. Kalau tidak bersedia ya sudah tidak kita lakukan. Baik. Berarti sebenarnya sahabat paru ya, pemeriksaan radiologi sendiri ini punya ambang batas radiasi yang boleh dan tidak boleh gitu. Nah kalau lewat berarti kan nanti ada lagi pemeriksaan sebelumnya ya dok ya, pasti bakalan ketahuan, nggak bakalan diperiksa oleh petugasnya ya dok ya. Sama mungkin nanti kita tawarkan alternatif lain ke pasien-pasien yang mungkin seperti wanita hamil tadi yang mungkin tidak memungkinkan dia ronsen, tapi kalau memang indikasinya lebih kuat, balik lagi risk benefitnya lebih tinggi daripada risikonya, ya sudah.
kita lakukan gitu. Berarti Kan masih ada pemeriksaan lain kayak MRI, USG itu kan masih bisa. iya yang melalui gelombang tadi ya Iya. dokter ya. Ya soalnya kebanyakan kan orang-orang hanya tahu mau itu USG, mau itu MRI gitu, itu adalah ada radiasinya. Mereka nggak tahu kalau itu sebenarnya melalui gelombang, bener ya dok ya? Magnetic resonance imaging. Ah, Ya, jadi ada gelombang magnetnya. Gitu sahabat paru. Nah dok, khusus nih karena kita kan rumah sakit paru nanti rumah sakit paru gitu ya dok ya. Ada nggak sih peranan radiologi sendiri gitu khusus untuk pemeriksaan parunya di rumah sakit paru sini gitu dok? Sebenarnya hampir sama dengan yang dijelaskan di awal, itu pemeriksaannya rata-rata hampir semuanya bisa juga di paru. Bisa juga tuh dok? Ya, mungkin di MRI mungkin agak kurang ya ininya. Jadi dari ronsen itu kalau untuk pasien-pasien paru seperti di rumah sakit paru otomatis banyak yang di ronsen torak kita atau ronsen dada. Nah, jadi kita melihat di situ apakah ada infeksi atau tidak. Terus jenis infeksinya kan ada kekhususan gambaran radiologinya. Apakah dia ini lebih ke TBC atau lebih ke infeksi biasa, pneumonia gitu atau BP seperti itu. Jadi kita bantu dari pemeriksaan ronsennya itu yang paling sederhana gitu. Terus untuk USG juga ada peranannya seperti pada pasien-pasien efusi pleura atau ada cairan di pleuranya atau di paru-parunya di paru ya, di paru. Nah, itu bisa kita bantu melihat pakai USG. Kadang-kadang USG juga untuk guiding atau kalau misalnya pasiennya, kalau dokternya mau mengambil cairan, dokter paru mau mengambil cairan, itu bisa dibantu dengan USG. Jadi supaya lebih tepat lagi pas nusuknya. Jadi teman-teman nggak usah takut gitu. Banyak pemeriksaan lain dan CT scan juga bisa. Bisa di rumah sakit paru ya dok ya? Kalau di rumah sakit paru sayangnya belum ada. Tapi nggak apa-apa sahabat paru. Nanti kita berkembang lagi benar ya dok ya. Siapa tahu nanti kita dapat alatnya, terus bisa kita lakukan di rumah sakit paru biar pemeriksaan di rumah sakit paru lebih lengkap lagi. Tapi secara garis besar tadi saya mendengar penjelasan dari Dokter Rizka, berarti ini sangat membantu juga dalam penemuan diagnosa TBC, penanganan kasus infeksi gawat daruratan juga kan ya dok ya, seperti pneumotorak atau ada udara di paru yang mendadak ada, terus dia mendorong jantungnya, itu kan harus cepat ditindak. Nah itu juga tindakan pertama yang ketahuan tuh dari ronsen. Beberapa emergensi yang lain juga bisa kita lihat. Berarti emang sangat membantu juga nih sahabat paru pemeriksaan dari radiologinya. Nah sahabat paru kan di sini nih sudah tahu nih, kita udah berbincang-bincang cukup lama. Berarti kan sahabat paru udah nambah nih pengetahuannya kalau pemeriksaan di radiologi bukan hanya seputar pemeriksaan ronsen saja, ada USG, MRI, CT scan, benar ya dok ya? Jadi sahabat paru nggak usah takut lagi nih. Mau itu radiasinya atau persiapannya, ini kan udah kita jelaskan nih sangat detail, malahan dari Dokter Rizka menjelaskan ya dok ya. Nah dok, nih karena kita sudah di penghujung acara nih dok, boleh dong sebagai radiolog ada nggak sih pesan untuk pasien atau yang mau berobat melakukan pemeriksaan radiologi di rumah sakit paru ini dok? Khusus rumah sakit paru ya. Iya. Karena berhubung kita di rumah sakit paru itu alat untuk radiologinya ada dua jenis. Satu yang radiografi konvensional tadi atau yang biasa disebut ronsen. Yang kedua ada USG. Jadi pesan-pesannya sih jangan takut kalau untuk pemeriksaan radiologi. Kalau misalnya ada keluhan dan dari dokternya sudah ada indikasi untuk pemeriksaan radiologi, jangan takut radiasi, takut ini, karena itu nanti ada ambang batas sendiri, dan ronsen itu tidak sebesar ambang batas dalam setahun itu gitu. Bisa beberapa kali kita melakukan ronsen dalam 1 tahun, jadi nggak usah takut, karena baik lagi risk benefit, kalau memang keuntungannya lebih besar daripada risikonya, itu pasti kita lebih milih benefitnya supaya pengobatan pun nantinya terbantu. Dokter di poli seperti itu ya, dan untuk menegakkan diagnosis. Berarti kan semua petugas radiologi ini sebenarnya melihat
bermanfaat nggak pemeriksaan ini untuk pasiennya, benar ya dok ya? Iya, pasti itu. Pasti. Jadi Dan sahabat dari paru poli pun sebenarnya sudah ada pertimbangan. dari dokter Ah. spesialisnya, benar ya dok? Iya. Nah, jadi sahabat paru nggak usah takut lagi nih melakukan pemeriksaan radiologi khususnya di rumah sakit paru, karena sebenarnya ini sudah dipertimbangkan dengan matang oleh dokternya gitu, dokter yang melakukan atau menganjurkan pemeriksaan dan dilakukan double check, benar ya dok ya? Iya, dari kitanya juga. Di radiologi pun akan dilakukan double check lagi, dikonfirmasi lagi apakah perlu atau tidaknya pemeriksaan tersebut, benar ya dok? Ya, nanti akan dikonfirmasi lagi kalau misalnya seperti tadi pasien-pasien hamil. Pasien-pasien hamil Ya, lagi ya dok ya? konfirmasi lagi ke dokternya ini perlu Iya, nggak iya. gitu. Heeh. Atau ada pilihan lain yang kita anjurkan yang lebih safety. Dan sahabat paru ini jangan sampai lupa, sahabat paru yang sedang hamil ini jangan lupa melapor ke petugasnya, minimal untuk dikasih tahu Iya. gitu ya dok ya, biar bisa di double check lagi, bukan double check lagi, ini udah di sekian kali cek ya, Iya. biar apakah perlu atau tidaknya dilakukan pemeriksaan tersebut gitu ya. Tapi intinya jangan takut ya, pemeriksaan Iya. radiologi itu tidak bikin nyeri, Nggak. tidak bikin sakit karena dia kan nggak invasif. Yang Iya. untuk di paru ya, dia hanya melihat dari luar. Begitu sahabat paru. Nah sahabat paru, karena kita sudah berada di penghujung acara, saya Dian di sini berbagi, kita akhiri di sini untuk berbagi sharing-sharing ilmunya ya dok ya. Tapi mungkin nanti saya mau lagi nih dok, sepertinya ada lagi materi-materi Boleh. radiologi yang lainnya yang sangat menarik, bener ya sahabat paru ya. Nah kalau gitu untuk sahabat paru jangan lupa ikuti dan follow media sosial kita, yaitu IG, YouTube, Facebook, Twitter, atau podcast Rumah Sakit Paru di bawah ini. Kalau begitu, saya Dian dan Dr. Rizka, spesialis radiologi. Ini pamit undur diri dulu. Salam sehat, salam inspirasi paru.